Baik, tadi kita sudah mengulas sedikit mengenai materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu salah satu nomor lari dalam olahraga atletik. Apakah dari kalian ada yang tahu nomor lari dalam atletik itu ada berapa dan apa saja? Ada tiga, Pak, yaitu lari jarak pendek atau sprint, kemudian ada menengah dan jauh. Ya, betul. Jadi diingat-ingat ya, nomor lari pada dalam dalam atletik itu ada tiga, yaitu jarak pendek, jarak menengah, dan jarak jauh. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari salah satu dari nomor lari tersebut, yaitu lari jarak pendek atau sprint. Kita akan mempelajari mengenai teknik melakukan start dalam lari jarak pendek. Nah, sebelum memasuki materi inti, Bapak ingin bertanya lagi nih. Apakah dari kalian ada yang tahu berapa saja jarak yang dilombakan pada lari jarak pendek? Saya tahunya 100 meter, Pak. Betul. Tapi masih ada dua jarak lagi yang dilombakan, yaitu 200 meter dan 400 meter. Jadi diingat-ingat lagi, jarak yang dilombakan pada lari jarak pendek atau sprint itu ada tiga. Yang pertama 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Kalian mungkin pernah mendengar atau tidak asing dengan orang yang bernama Usain Bolt. Apakah kalian mengenal orang tersebut? Belum, Pak. Jadi dia itu adalah pelari tercepat di dunia untuk jarak 100 meter. Waktu yang dia peroleh, yaitu rekor yang dia peroleh itu adalah 9,58 detik. Jadi dalam menempuh jarak 10 meter, Usain Bolt itu kurang dari 1 detik. Itu memang luar biasa. Baik, langsung saja kita menuju ke materi inti, yaitu mengenai teknik melakukan start dalam lari jarak pendek. Sebenarnya ada tiga teknik dasar dalam lari jarak pendek, yaitu yang pertama teknik melakukan start, yang kedua itu teknik saat berlari, yang ketiga dan teknik saat memasuki garis finish. Namun yang menjadi fokus pembelajaran kita pada hari ini itu adalah teknik startnya. Sebelum itu akan Bapak share screen terlebih dahulu ya. Apakah sudah muncul? Sudah, Pak. Oke. Teknik start dalam lari jarak pendek atau sprint. Jadi penggunaan start pada lari jarak pendek itu adalah menggunakan start jongkok atau crossing start dan menggunakan alat yang dinamakan start block. Nah, apakah kalian tahu apa perbedaan start pada lari jarak pendek dengan lari jarak jauh? Belum tahu, Pak. Jadi bedanya itu adalah pada saat start lari jarak pendek itu menggunakan start jongkok dan menggunakan start block, sedangkan pada lari jarak jauh itu menggunakan start berdiri sehingga tidak menggunakan start block. Nah, tujuan dari melakukan start ini adalah untuk mengoptimalkan pola lari cepat ya. Ini sangat berpengaruh sekali start dalam jarak pendek itu mempengaruhi sekali waktu yang ditempuhnya nanti. Dilihat dari cara melakukannya, ada tiga macam start jongkok dalam lari jarak pendek, yaitu yang pertama ada start pendek atau bunch start, yang kedua ada start menengah, yang ketiga ada start panjang atau long start.
Yang pertama yaitu adalah start pendek atau bunch start. Nah, teknik start pendek dilakukan dengan cara meletakkan kedua tangan dengan jari-jari membentuk huruf V terbalik tepat di belakang garis start. Nah, setelah itu ambil posisi jongkok, lalu letakkan kaki kiri di depan dan lutut kaki kanan itu diletakkan tepat di sebelah kaki kiri, di sebelah kanan kaki kiri. Nah, jaraknya itu sekitar satu kepal. Untuk ilustrasi gambar bisa dilihat pada yang paling kiri, ya, start pendek atau bunch start. Perhatikan lututnya. Lutut kaki kanan itu sejajar dengan ujung jari kaki kiri. Itu start pendek. Yang kedua, start menengah atau medium start. Teknik start menengah atau medium start dilakukan dengan cara meletakkan kedua tangan dengan jari-jari membentuk huruf V terbalik tepat di belakang garis start. Setelah itu ambil posisi jongkok, lalu letakkan kaki kiri di depan, sementara lutut kaki kanan diletakkan tepat di sebelah kanan tumit kaki kiri dengan jarak sekitar satu kepal. Bisa diperhatikan pada ilustrasi gambarnya yang di tengah itu perhatikan lututnya. Jadi lututnya itu lutut kaki kanan sejajar dengan tumit kaki kiri. Itu start menengah cirinya. Kemudian yang ketiga ada start panjang atau long start. Teknik start panjang atau long start dilakukan dengan cara meletakkan kedua tangan dengan jari-jari membentuk huruf V terbalik tepat di belakang garis start. Setelah itu ambil posisi jongkok, lalu letakkan kaki kiri itu di depan, sementara lutut kaki kanan itu diletakkan di belakang kaki kiri dengan jarak sekitar satu kepal. Perhatikan pada gambar yang paling kanan, ini start panjang atau long start. Sekali lagi perhatikan lututnya. Jadi lutut kaki kanan itu berada di belakang kaki kiri. Sebenarnya untuk posisi tubuh, posisi tangan pada start pendek, start menengah, dan start panjang itu hampir sama. Sama. Nah, yang membedakan itu adalah posisi lututnya. Ini yang harus diingat oleh kalian. Yang membedakan itu adalah posisi lututnya. Jadi untuk posisi lutut pada start pendek atau bunch start, itu posisi lutut kaki kanan berada sejajar dengan ujung jari kaki kiri. Sedangkan pada start menengah, posisi lutut kaki kanan itu berada sejajar dengan tumit kaki kiri. Sedangkan pada start panjang atau long start, itu lutut kaki kanan berada di belakang kaki kiri. Itu yang harus kalian ingat, posisi lututnya yang membedakan. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Saya Pak izin bertanya, Iya, silakan. eh, apakah dari ketiga macam start tersebut kaki kiri harus selalu berada di depan dan kaki kanan di belakang? Iya, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi, seperti ini. Untuk posisi kaki kanan atau kiri yang berada di depan atau di belakang itu sebenarnya tergantung kenyamanan dan tergantung kemudahan pelarinya saja. Jadi sebenarnya bebas. Untuk kaki kanan yang di depan, kemudian kaki kiri di belakang itu ya diperbolehkan. Kemudian kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang juga itu diperbolehkan. Jadi semua itu tergantung kenyamanan dan kemudahan pelari tersebut dalam meletakkan kakinya saat melakukan start. Begitu. Baik Pak, terima kasih. Kita lanjut ke selanjutnya, slide selanjutnya, yaitu adalah aba-aba pada saat start lari jarak pendek. Sikap tubuh yang dilakukan pada setiap aba-aba dalam start itu berbeda-beda. Nah, aba-aba pada start lari jarak pendek itu ada tiga. Yang pertama itu bersedia, siap, dan ya atau mulai, atau biasanya tembakan pistol. Ya, jadi ada tiga aba-aba dalam lari jarak pendek, yaitu bersedia, siap, mulai, atau ya, atau tembakan pistol.
Sikap tubuh saat aba-aba bersedia. Pada aba-aba bersedia, pelari menempatkan diri ke garis start, kemudian kaki ditempatkan di balok start, kaki yang kuat ditempatkan di depan, ya. Lutut kaki belakang menempel pada lintasan dan lutut kaki depan bergantung lemas. Tangan diletakkan tepat di belakang garis start dengan jari-jari dan ibu jari membentuk huruf V, pandangan ke bawah sekitar 1 meter dari garis start, tubuh rileks, jangan tegang dan berat badan berada di tengah-tengah. Bisa diperhatikan pada ilustrasi gambar di bawahnya ini, ya. Ini termasuk dalam gaya, bukan gaya, tapi termasuk dalam start pendek ya, karena lutut kaki kanan itu berada sejajar dengan ujung jari kaki kiri. Ini menggunakan start pendek. Bisa diperhatikan untuk posisi kaki, posisi lutut, pandangan, posisi badan. Perhatikan, ini adalah ilustrasi gambar sikap tubuh ketika aba-aba bersedia. Kemudian yang kedua, sikap tubuh saat aba-aba siap. Pada aba-aba siap, panggul itu diangkat ke atas, ke arah depan atas dengan tenang dan sedikit lebih tinggi dari bahu. Saat panggul terangkat, disertai terangkatnya lutut kaki belakang dari tanah, sehingga sudut tungkai depan itu 90 derajat dan sudut tungkai belakang itu lebih besar, berkisar 100 sampai 120 derajat. Kepala rendah dan leher tetap kendor, lengan tetap lurus dan berat badan sedikit bergeser bertemu pada kedua lengan, ya. Pada waktu pada waktu mengangkat panggul, ambillah napas dalam-dalam, konsentrasi pikiran dan pusatkan pada bunyi pistol atau eh, aba-aba selanjutnya. Jadi bisa diperhatikan ilustrasi gambarnya, perhatikan posisi sudut, ya, sudut lutut yang terbentuk dari sudut lutut kaki kanan dan kirinya itu berbeda. Intinya yang bagian depan itu 90 derajat, yang kaki bagian sebelah belakang itu adalah kisaran 100 sampai 120 derajat dan panggul ini berada sedikit lebih tinggi dari bahu ya pada posisi aba-aba siap itu seperti itu. Jadi perhatikan lagi gambarnya ini. Selanjutnya ada sikap tubuh saat aba-aba ya atau mulai atau tembakan pistol. Nah, pada aba-aba ya itu ayunkan lengan kiri dan lengan kanan ke belakang dengan kuat. Jadi ayunkan lengan kiri ke depan dan lengan kanannya ke belakang. Apabila kaki kiri berada di depan. Apabila kaki kanan berada di depan, maka ayunlah lengan kiri ke depan dan lengan lengan apabila kaki kanan berada di depan, maka ayunkan lengan kanan ke depan dan lengan kiri ke belakang. Kemudian kaki kiri menolak dengan kuat pada start block dan kaki kanan melangkah secepat mungkin. Berat badan harus meluncur lurus ke depan dari sikap jongkok ke sikap lari. Nah, langkah kaki makin lama makin lebar. 6 sampai 9 langkah pertama itu merupakan langkah peralihan dari langkah start ke langkah lari dengan kecepatan penuh. Jadi pada sikap tubuh pada aba-aba ya itu 6 sampai 9 langkah itu masih badan condong ke depan. Artinya masih berada seperti posisi yang seperti di gambar ini, yang gambar yang paling kanan. Ya, masih seperti posisi tersebut. Nah, setelah 6 sampai 9 langkah, baru itulah ke langkah lari yang cepat dengan kecepatan penuh. Jadi seperti itu. Jadi silakan ya anak-anak nanti kalian lihat di YouTube ya, crouching star atau star jongkok agar dapat menambah pemahaman kalian. Dan jangan lupa kalian praktekkan cara melakukan start ya. Terserah kalian mau menggunakan start pendek atau medium start atau start panjang, terserah.